Halo teman-teman, bersama saya Maui. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas tentang JavaScript dasar ya teman-teman. Dan konten ini saya buat khusus bagi kamu yang ingin belajar bahasa pemrograman JavaScript untuk pertama kali ya teman-teman. Dan ini merupakan video kelanjutan dari part sebelumnya ya teman-teman. Sekarang kita berada di part yang kedua. Karena di konten ini saya buat khusus series playlist JavaScript dasar ya teman-teman. Agar teman-teman bisa belajar kembali di part yang tepat ya teman-teman. Jadi belajarnya teratur. Terus juga jangan khawatir, tenang aja, untuk part lain nanti saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman, nanti tinggal dicek aja ya. Oke, sudah siap teman-teman, mari kita mulai materi utama video ini. Jam. Oke, baik teman-teman, kita kembali lagi di materi JavaScript yang bagian kedua. Mohon maaf bila suara saya nggak terlalu jelas karena saya sedang radang nih di part kedua ini. Maaf ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat ini ya intro ya teman-teman, ada console log, ada window alert ya. Harusnya teman-teman sudah membuat ini ya, yang di part 1, makanya saya bilang dari awal buat satu folder, yaitu satu aja, nanti kita isinya banyak di sini nanti teman-teman, gitu. Kalau teman-teman mengikuti dari awal, pasti sudah membuat file ini ya, atau folder ini, gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai aja. Pertama, kita di Visual Studio Code, di file tadi ya, JavaScript dasar yang sudah pernah kita bikin, kita tulis aja variabel dan tipe data titik HTML. Jangan lupa ya teman-teman, titik HTML kita enter aja. Sip. Kalau untuk penulisan ini teman-teman, judul ini kalau di JavaScript atau di apapun itu, pastikan jangan sampai terpisah-pisah ya, harus bersatu gitu. Sip. Lalu kita biasa tanda seru, enter saja, kita ubah namanya jadi variabel dan tipe data. Oke, kita tutup aja biar lebih enak, kita kecilin aja, lalu kita ke browser. Nah, ini tadi sudah kita bikin ya, kita buka aja, saya bukanya pakai kita di browser Google, sudah ada judulnya. Oke, sudah ada judulnya, variable data, dan ini Visual Studio Code-nya. Oke, lalu kita inspect, klik kanan, buka, lalu pilih konsol ya teman-teman, tanda panah konsol. Sip. Nah, ini tutup aja nggak apa-apa. Oke, sekarang kita tulis aja script untuk memproses pengkodingan JavaScript-nya ya di dalam. Kita jauhkan aja di sini. Nah, sekarang kita kan mau belajar variabel dan tipe data ya teman-teman. Jadi variabel itu adalah ini ya teman-teman, kayak semacam wadah dia itu ya, wadah untuk menyimpan data gitu. Nah, di dalam wadah ini terdapat data atau disebut tipe data ya teman-teman. Kalau kita bisa analogikan, misalkan teman-teman punya ember. Nah, ember ini disebut variabel. Nah, isi ember kayak air atau misalkan cat itu disebut tipe data ya teman-teman namanya. Jadi, ember itu variabel, tipe data adalah isinya cat atau misalkan air gitu ya teman-teman. Variabel ada wadah ya, kita tulis. Wadah ya teman-teman, wadah untuk menyimpan data, kita tulis aja biar ingat. Nah, kalau tipe data adalah isi ya teman-teman, isi dari variabel. Oke, biar teman-teman ingat aja saya tulis. Variabel ini nanti kita ada ini ya teman-teman, ada kata kuncinya atau key-nya ya teman-teman. Ada 3 ya teman-teman di sini. Kita bisa pakai let ya teman-teman. Terus yang kedua adalah var, dan ketiga adalah nih teman-teman, const. Let, var, dan const ya teman-teman. Kalau untuk let, nanti variabel ininya bisa diubah-ubah ya teman-teman, atau bisa di setting seperti apa, atau bisa intinya fleksibel lah. Var juga sama, saya lupa alasannya kenapa, karena sekarang itu kita kalau untuk yang fleksibel itu harus pakai let. Kalau var ini, kalau bahasa JavaScript yang lama-lama ya teman-teman, untuk yang di zaman sekarang atau pemrograman sekarang, sebisa mungkin makanya let. Kalau var itu nggak usah dipakai gitu, nanti kedepannya kita nggak pakai var ya teman-teman, lebih banyak pakai let gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti ketemu JavaScript yang ada var-nya, itu ya berarti pengkodingan zaman lama-lama lah. Kalau yang let itu yang baru-baru. Terus yang terakhir adalah const. Nah, const ini nilainya nggak bisa diubah ya teman-teman, atau dia konstan, jadi nggak boleh diubah dan nggak bisa diubah gitu ya teman-teman, nggak fleksibel gitu.
Jadi bedanya kalau LED ini masih bisa diubah, ini juga sama kayak LED, cuman dia model lama, jadi sekarang udah nggak dipakai atau jarang dipakai malah. Nah, saya tulis aja ya, biar teman-teman ingat. Nah, sekarang variabel kita tulis aja LED ya, LED. Kalau var nggak usah ya, nanti kita nggak pakai var, kita ke depannya next itu cuma pakai LED sama cons aja. Kalau var dihilangkan, cuman ini cuma sekedar tahu aja teman-teman, nanti kalau misalnya kok ada yang var sih bang, ya emang ada, cuman ini sekarang udah nggak dipakai lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya, kita ulang lagi, LED spasi, kita tulis saja nama depan. Nah, kalau untuk penulisan variabel ya teman-teman di JavaScript, penulisannya kalau misalkan satu nggak apa-apa, misalkan satu nih nama aja nggak apa-apa, huruf kecil semua. Nah, kalau misalnya ada dua atau ada tiga, nah setelah misalkan kata pertama nama, kita mau nulis apa nih, nama depan ya, kita D-nya harus besar ya teman-teman, seperti ini gitu. Penulisan di JavaScript itu ya sebenarnya bagaimanapun bisa, cuman ini untuk menandai bahwa dia ada dua kata ya teman-teman. Nah, huruf besarnya yang depan pertama itu berarti pemisahnya gitu ya teman. Begini pun boleh nama depan, cuman kalau rata-rata di JavaScript itu nulisnya begitu ya teman-teman, huruf besar gitu. Nah, juga kebetulan sebenarnya JavaScript itu kebanyakan memakai bahasa Inggris ya teman-teman. Cuman saya mengasih bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, karena kalau untuk penulisan variabel ya bebas, karena teman-teman menciptakan nama sendiri kan. Tapi untuk rata-rata orang bikinnya bahasa Inggris ya teman-teman, kayak first name. Jadi nggak usah kaget nanti kayak gini. Sebenarnya kayak gini sih sebenarnya, cuman yang penting teman-teman nanti ke depannya next selalu inget ya teman-teman untuk si LED ini atau si karakter ini ya. Jangan sampai lupa gitu aja. Kita pakai nama depan ya, nama depan aja, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, biar teman-teman tahu. Kalau untuk penamaan ini bebas apa aja. Yang penting kalau satu kata ya kayak gini, kalau kedua kata ya gitu. Kalau ada tiga ya berarti saya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Diawali dengan huruf besar kata dari kata keduanya gitu. Oke, sudah paham. Lanjut kita setelah nama depan kita titik koma. Nah, setelah itu kita tulis console log untuk menampilkan statusnya teman-teman, console titik log kurung buka, jangan lupa titik koma di sini. Nah, kita masukkannya apa? Status si nama depan itu apa? Nama depan, karena dia sudah kita bikin, maka dia akan ada ya teman-teman nanti. Tuh, dia udah ada di sini. Sip, kita refresh. Nah, nama depan itu undefined ya teman-teman. Artinya dia tidak terdefinisi, tetapi dia tidak ada bug atau tidak ada error ya teman-teman, karena dia memang sudah sebenarnya ada variabelnya, cuman dia nggak ada isinya ya teman-teman. Jadi ini disebutnya variabel tanpa isi gitu ya teman-teman. Jadi dia kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi disebutnya dengan undefined. Nah, sekarang coba kita menambahkan tipe data ya teman-teman. Tipe datanya lagi nih teman-teman, kita hapus dulu nggak apa-apa. Spasi sama dengan spasi, lalu kita apa nih isi tipe datanya, ya tulis aja misalkan namanya siapa, namanya siapa, Henry misalkan, lalu titik koma, kita refresh. Nah, dia error ya teman-teman. Kenapa dia error? Karena dia sifatnya adalah string ya teman-teman. String itu apa? String itu kayak QWERTY ya teman-teman, A, B, C, D, E, F, G. Jadi dia semacam huruf atau kata-kata. Nah, gimana caranya untuk meresmikannya? Dia harus dikasih ini ya teman-teman. Apa itu? Koma 2 atas di sininya, di masing-masingnya. Gitu. Nah, kalau string itu harus kasih koma 2 atas ya teman-teman. Jadi dia bisa muncul di sini teman-teman ya. Kita refresh aja. Nah, itu. Muncullah nama Henry. Jadi nama depan ini Henry ini muncul di sini ya teman-teman. Nah, kalau string itu tipe datanya adalah ABC atau huruf ya teman-teman. Nah, dia harus diapit oleh koma ini ya teman-teman. Gitu. Lanjut, kalau misalkan kita mau ngasih LED, kita kasih aja umur. Umur spasi sama dengan umurnya 31. Jangan lupa titik koma. Nah, kalau angka ini dia disebut dengan number ya teman-teman. Nah, number ini tidak wajib menggunakan ini yang teman-teman, titik koma 2 atas ya teman-teman. Maaf, tidak wajib untuk memakai koma 2 atas. Dia angka saja sudah bisa. Kita ini aja ya, kita refresh. Angka saja sudah bisa ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau si number ini tidak perlu pakai diapit oleh koma 2 atas ya teman-teman. Lalu kita ini aja teman-teman, kita copy untuk menampilkan tampilannya. Nah, ini nama depannya diganti aja. Nama depannya adalah mana? Umur. Gitu. Jadi ini untuk menampilkan nanti di sini ya teman, umur 31. Kita refresh aja. Nah, gitu teman-teman, ada. Jadi Henry sama 31 gitu ya teman-teman. Jadi ini tipe data string, ini tipe data number ya teman-teman. Nah, console log ini untuk menampilkannya gitu. Oke,
Kita lanjut lagi ya. Lalu kita misalkan yang ketiga adalah karyawan. Apakah dia karyawan atau bukan? Ya, dia karyawan, kita tulis saja true gitu. Lalu jangan lupa titik koma. Ini apa ya teman-teman? True atau false? Kalau teman-teman belajar yang pemrograman di awal, melihat video saya yang awal pasti akan tahu ini namanya adalah boolean ya teman-teman. Pemilihan, dua pilihan, benar atau salah gitu ya teman-teman. Kalau hitam atau putih kayak gitu ya teman-teman. Ini namanya boolean true. Kita ini aja, kita copy lalu kita ganti karyawan ini gitu, karyawan lalu kita saja. Nah, dia true ya teman-teman nilainya. Kalau ini false, maka dia akan false ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah variabelnya dan ini adalah tipe datanya. Ini tipe data string, dia menggunakan atau diapit oleh ini apa, koma 2 atas. Nah, ini number, dia tidak diapit oleh koma 2 atas, dan ini adalah boolean ya teman-teman, false atau true gitu ya teman-teman. Nah, di konsol ini kita juga bisa manipulasi ya teman-teman. Contohnya seperti apa? Misal kita kasih aja titik 2 kali, lalu kita tulis hai, nama saya. Jangan lupa di sini di koma ya teman-teman, di koma atau spasi. Nah, nanti akan muncul di sini teman-teman. Hai, nama saya Endri gitu. Hai, nama saya Endri. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga di umur coba kita ganti kata-katanya ya, koma 2 atas, 2, lalu kita di tengah-tengah kita isi umur saya sekarang berumur, keluar dari koma atas, koma, umur. Kita refresh. Nah, di sini ada sekarang berumur 31. Jadi, hai, nama saya Henry, sekarang berumur 31 gitu, teman-teman ya. Kayaknya kurang lengkap deh, kita kasih aja ini koma lagi ya. Kalau misalnya ada 3, kita kasih koma, lalu kita kasih koma 2 atas, kita kasih tahun. 31 tahun gitu ya teman-teman ya. Sekarang berumur 31 tahun gitu ya teman-teman. Lalu kita tulis koma atas 2, pekerjaan karyawan gitu ya teman-teman, false atau true. Ini kita tulis saja true aja biar enak gitu ya teman-teman. Nanti ada tulis pekerjaan true gitu ya. Hai, nama saya Henry, sekarang 31. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk tampilan variabel dan ini tipe data. Nah, kita bisa juga memodifikasinya di sini ya teman-teman, gitu di konsol log. Jangan lupa dikasih koma 2 atas, kayak gitu ya teman-teman. Hati-hati harus dikasih koma, gitu. Sekarang bagaimana kita menampilkan di HTML ya teman-teman, di sini ya. Nah, kita tadi hanya menampilkan di sini ya teman-teman, di otaknya saja, bukan di tampilannya. Jadi lalu kita tulis misal P-nya kita kasih ID ya teman-teman. Kita kasih ID. Lalu kita tulis aja P1 gitu ya teman-teman. Ini kita copy nggak apa-apa, jadi ada 3 misal, karena kan kita konsol lognya ada 3 nih gitu. Kita ubah aja 2, lalu ini 3, kita save aja biar enak. Nah, setelah dibuat di HTML-nya ID-nya, lalu kita balik lagi ke sini teman-teman. Di sini kita tulis aja di bawahnya dokumen titik get elemen by ID ya teman-teman, karena kita sudah membuat ID-nya ini gitu, kita mau sambungkan. Lalu kurung buka, koma atas 2, kita tulis ID-nya apa, ID-nya ini P1 ya teman-teman. Kita copy aja nggak apa-apa biar teman-teman tahu P1, sip. Nah, setelah itu kita keluar dari kurung buka, kita kasih titik, tambah inner ya teman-teman. Inner apa? Inner HTML. Lalu spasi sama dengan spasi, kita tulis aja ini teman-teman. Ini ya, ini di copy aja nggak apa-apa, kita tulis di sini ya teman-teman. Nah, itu jangan lupa titik koma untuk penutupnya. Sip.
Hai, nama saya. Loh, kok Bang nggak muncul? Nah iya, kalau untuk penampilan di HTML, kita lihat di sini ada koma nih teman-teman ya. Ada koma. Komanya ini kita ganti ya teman-teman. Jadi apa? Jadi tambah. Sip, jadi tambah, kita press lagi. Nah, akhirnya jadi hai, nama saya Henry. Ini nyatu karena dia nggak ada spasi di sini teman-teman ya. Maka kita kasih spasi aja di sini. Nah, gitu. Maka dia akan terpisah ya teman-teman. Hai, saya Henry. Nah, sekarang ini bisa ditampilkan di file HTML menggunakan ini ya teman-teman. Dokumen get element by ID. Nah, ini sebenarnya teman-teman belum belajar ya. Ini disebut dengan DOM ya teman-teman. Itu. Nah, itu nanti akan saya kasih tahu nanti di paling akhir. Untuk sekarang diterima aja dulu bahwa ini adalah DOM gitu ya teman-teman. Oke, tugas kita adalah dua lagi ya teman-teman. Ya gampang, ini kita copy aja. Kita copy aja, nggak apa-apa. Ke bawah. Lalu P1-nya ini kita ubah ya teman-teman. Jadi P2, lalu P3. Gitu ya teman-teman. Terus ini kita copy. Ini kita copy ya teman-teman. Kita copy. Ya biasalah kita copy ke sini. Nah ini kita copy juga. Kayaknya kekecilan ya, kegedean ya. Saya kecilin lagi deh. Nah ini kita copy. Sini. Lalu ini sama kita copy. Lalu ke sini. Sip. Nah, tugasnya satu lagi apa teman-teman? Jangan lupa koma ini kita ganti menjadi tambah. Ini juga kita ganti sama tambah. Terus nanti kan berdepetan nih kata-katanya. Kita ini aja, kita spasi. Ini juga kita sama spasi. Sip. Ini juga sama. Kalau nggak titik 2 deh biar lebih enak spasi. Ini komanya kita ganti dengan tambah. Itu ya teman-teman. Akhirnya dia kalau kita refresh, nah dia akan muncul ya teman-teman. Itu ini muncul karena kita menggunakan ini ya teman-teman, DOM ini. Itu muncul karena DOM ini. Dia kan sama dengan ini ya. Begitupun sama, ini juga sama, muncul karena dia ada ini. Itu teman-teman. Ini juga. Oke, untuk variabel dan tipe data saya rasa sudah cukup. Kita telah belajar variabel dan tipe data. Variabel adalah ini ya teman-teman, wadah untuk menyimpan data, dan tipe data adalah isinya ya teman-teman. Lalu let itu adalah deklarasinya ya teman-teman, ada let, var, dan konstan. Nah kalau let ini nanti bisa diubah-ubah atau fleksibel ya teman-teman. Ini juga sama, var juga sama, cuman sekarang sudah tidak dipakai atau jarang dipakai karena model lama ya teman-teman. Dikhawatirkan tidak kompatibel dengan Google Chrome atau dengan web browser lainnya. Nah, kalau konstan ini dia tetap ya teman-teman. Jadi dia konstan, tidak bisa diubah nanti variabelnya. Jadi dia konstan kayak semacam rumus-rumus kayak gitu teman-teman, kayak P, misalkan rumus lingkaran ya harus segitu 3,14 kayak gitu. Nah, sekarang kita menggunakan let gitu teman-teman. Nah, di aplikasi di JavaScript. Nah, ini adalah variabel. Nah, ini tipe data. Tipe data ini namanya string. Dia memunculkan kata-kata teman-teman. Jadi kalau untuk kata-kata ini atau QWERTY ini harus dikasih ini atau diapit dengan koma atas ya, gitu teman-teman. Ini namanya string. Nah kalau ini variabel ini umur, dia itu adalah angka ya teman-teman. Nah kalau angka ini sebutnya number, dia tidak usah memakai atau diapit dengan koma 2 atas. Nah ini adalah variabel boolean ya teman-teman. Nah apa itu variabel boolean? Variabel yang hanya 2 ya teman-teman, memilih true atau false, salah benar, hitam putih ya. Nah konsol log ini untuk menampilkannya di JavaScript-nya teman-teman, untuk di konsol gitu. Nah tampilannya seperti ini gitu ya teman-teman. Ini juga sama, ini juga sama. Nah kalau dokumen ini get element by ID inner HTML untuk menampilkan di HTML gitu ya teman-teman. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sih untuk materi kali ini. Kita sudah belajar tentang variabel dan tipe data. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas JavaScript dasar ya di part kedua ini. Saya harap semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik, dan misalkan dirasa videonya kecepatan, silakan diputar ulang aja ya teman-teman. Gak apa-apa, namanya juga belajar kan ya. Ya teman-teman, saya akhiri video ini, kita bertemu kembali di part selanjutnya ya. Bye.